And now it's time for the main session. Please allow me to speak in Bahasa for deeply discussion. Alhamdulillah. Oke, baik, saya sapa terlebih dahulu Profesor Adi, nggih. Assalamualaikum Prof. Adi. Apakah suara saya terdengar jelas? Bisa di-unmute terlebih dahulu, Prof? Baik, sambil menunggu dari Prof. Adi, saya perkenalkan terlebih dahulu. Prof. Adi adalah lulusan dari ITB, Institut Teknologi Bandung, kemudian melanjutkan program doktoral di Hiroshima University, dan sekarang menjabat menjadi the Vice of Rector, the first Vice Rector dalam bidang akademik dan student affairs di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Insya Allah ini bukan pertemuan kali pertama beliau dengan Tursina, ini insya Allah yang kedua, begitu nggih Prof? Baik, apakah bisa mendengar suara saya Prof? Baik, mohon ditunggu terlebih dahulu, sepertinya ada gangguan teknis dari beliau. Sedikit cerita saja, hari ini kita akan memperoleh informasi dari beliau, apa itu Holistic Science and Technology for Sustainable Living. Nah, mengingat sekarang kita dalam masa pandemi, oh baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof, bisa mendengar suara saya nggih, Prof? Bisa, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Baik, Prof, ini sambil mengingat masa lalu mungkin di Jepang, nggih, Prof. Saya sapa dengan bahasa Jepang, tidak apa-apa, nggih, Prof? Enggak. Baik, o genki desu ka, Prof. Adi? Genki desu. Alhamdulillah. Tursina ni kite kurete arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Baik, Prof. Adi, tanpa memperpanjang waktu, saya serahkan untuk guest lecture hari ini yang berjudul Holistic Science and Technology for Sustainable Living kepada Prof. Adi. Silakan, Prof. Adi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan dari Tursina IBS, seluruh pimpinan, saya tidak hafal Bapak Ibu, mohon maaf, satu persatu, saya sebut saja seluruh pimpinan. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk guest lectures. Saya pikir tadinya ini, saya sudah berpikir, wah ini kelihatannya kalau dari pengantarnya, saya harus pakai bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah ya akhirnya muncul bahasa Indonesia. Ya, saya lebih memilih deliver di bahasa Indonesia supaya lebih dalam ininya. Saya pertama-tama alhamdulillah Allahumma shalli ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Saya akan izin share screen. Saya agak sedikit rubah Bapak dan Ibu judulnya ya. Ini agak sedikit ada masalah di komputer saya ini, mohon maaf. Ini agak sedikit mungkin lambat begitu ya. Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Sampun, bisa dilihat? Maaf, masih belum, Bro. Belum proses, Bro. Belum.
Mungkin ada delay ya, Pak. Ditunggu saja. Sudah, Prof. Sudah. Sampun, saya coba rubah sedikit judulnya biar ada ITS-nya. Jadi judulnya menjadi ITS dan Sustainable Science. Jadi memang seperti tagline-nya ITS mempunyai tagline Advancing Humanity, jadi memajukan kemanusiaan, maka Science pun harus dipilih-pilih gitu ya. Jadi tidak sembarang Science yang dikembangkan, tapi Science yang memang menunjang keberlanjutan kehidupan manusia, bukan Science yang kemudian menimbulkan kerusakan gitu ya. Kira-kira message-nya seperti itu. Tapi sebelum bercerita tentang apa itu Sustainable Science Tech, termasuk yang dikembangkan di ITS, saya ingin juga promo tentang ITS ya. Semoga ini promonya cepat saja ya. Semoga tidak terlalu banyak mengurangi waktu. Nah, ini adalah kampus kami, Bapak dan Ibu. Kampus kami ada di belahan Surabaya bagian timur, mepet dengan laut gitu ya. Jadi sama sekali tidak mewah, karena kalau mewah itu kan mepet sawah ya. Kalau mepet laut ini tidak tahu apa namanya. Jadi ini, dan situasi di kampus kami sekarang sedang bermekaran itu bunga-bunganya itu. Memang hari ini memang seperti itu situasinya. Jadi banyak sekali bunga-bunga tabebuya. Kalau kebetulan datang hari ini maka terlihat seperti yang di foto itu. Asli seperti itu. Nah, jadi kami di ITS sudah berjanji gitu ya untuk menghasilkan manusia yang mandiri, beretika baik dan bermental kuat, tidak gampang menyerah gitu ya. Jadi di samping punya kompetensi, etikanya bagus, juga endurance-nya bagus. Tidak gampang menyerah, kalau kerja juga tidak gampang pindah-pindah tempat gitu ya. Tapi lebih agak bersabar gitu ya, karena karakter ITS salah satunya adalah mental yang kuat, endurance. Biasanya Bapak dan Ibu kalau lulusan dari perguruan tinggi terkenal itu salah satu karakternya adalah suka pindah-pindah tempat. Mungkin karena merasa dari lulusan perguruan tinggi ternama sehingga suka pindah-pindah tempat. Ya. Nah, ini tidak kita sarankan di lulusan ITS ya. Karena bagaimanapun juga ada unsur membangun yang harus kita tandaskan kepada anak-anak. Nah, kemudian ini Bu Risma, Bapak dan Ibu, selalu kami jadikan ikon, ya, ikon dari alumni ITS yang berprestasi. Jadi kalau ingin melihat, nah salah satunya yang bisa dipandang adalah Bu Risma. Kemudian ini sedikit cerita prestasi ITS. Bapak dan Ibu, jadi kami itu sedang mengembangkan robot terbang. Nah, jadi beberapa kali kami memang menang di robot terbang. Jadi adik-adik yang memang punya passions di dunia IT, robot, ya itu ITS akan membinanya dengan pas gitu ya. Kami juga mengembangkan teknologi hemat energi. Sapu angin ini adalah sebuah otomotif yang hemat energi, ya, sapu angin. Jadi ke depan itu kita mesti berhemat, Bapak dan Ibu, karena energi, terutama energi kalau yang berasal dari fosil itu semakin habis. Oleh karena itu kita mengembangkan teknologi hemat energi. Robot, ya, kita sangat artinya kita menyadari beberapa profesi itu sangat berbahaya seperti ranjau dan sebagainya, itu sebetulnya tidak layak untuk dikerjakan oleh manusia. Oleh karena itu kami mengembangkan robot pendeteksi ranjau laut. Karena apa? Kami merasa manusia tidak layak sebetulnya kerja di daerah-daerah seperti itu ya. Lebih baik diserahkan kepada robot saja. Nah, ITS memang termasuk yang agak berkonsen di robot, sehingga kami beberapa kali menjadi juara, bahkan pernah menjadi juara umum beberapa kali di dunia robot ya. Oke, baik. Nah, ini Bapak dan Ibu, kalau ditanyakan kira-kira apakah ada hasil dari ITS yang sudah beredar di masyarakat, nah silakan dibeli motor listrik gesit ini. Ya.
Jadi motor listrik gesit ini sudah beredar di mana-mana, sudah bisa dibeli di masyarakat, dan ini adalah hasil karya dari ITS. Nah, kemudian kalau Bapak dan Ibu pergi ke Jakarta, ada kereta api cepat, kereta listrik Jakarta Bogor, nah itu eksterior dan interiornya adalah hasil karya ITS. Ya, jadi rancang bangun eksterior dan interiornya Car Body Light RRT itu adalah dari ITS. Ya. Nah ini silakan dinikmati, ini adalah karya dari. Nah kemudian ke depan Bapak dan Ibu jangan khawatir, ke depan kita mungkin tidak butuh supir, ya, karena ITS mengembangkan intelligent car. Jadi kalau ke ITS itu nanti ada mobil yang berkeliling tanpa supir, nggak usah takut ya. Itu bukan digerakkan oleh jin, bukan, tapi digerakkan oleh intelligence. Jadi benda ini sudah hafal betul jalur-jalur ITS sehingga sudah bisa berjalan sendiri tanpa supir. Sehingga keliling kampus ITS kita hanya menekan tujuan, dia sudah langsung jalan. Nah ini tapi memang setiap teknologi, nah inilah masa depan itu ya. Setiap karya inovatif selalu membawa dampak. Kalau nanti kemudian banyak sekali mobil tanpa supir, bagaimanakah nasib para supir? Nah itu pertanyaannya, ya kan? Jadi ini masuk dalam sustainable living. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan sebuah karya tanpa memakan korban? Ini yang jelas kena adalah para supir. Nah di Jepang ada sebuah tradisi yang sangat bagus. Kalau sebuah teknologi itu memakan korban, maka sebelum teknologi itu di-launch, maka para korbannya itu sudah diramut dulu, dididik dulu. Misalnya contohnya kalau ini nanti yang terkena dampak para supir, maka sebelum ini di-launch, para supirnya itu sudah di-training dulu untuk berpindah ke pekerjaan lain atau dia bisa menjadi tetap berada di situ tapi dengan tugas yang lain yang lebih ringan. Nah itu gayanya Jepang, sehingga Jepang selalu bisa meredam gejolak demonstrasi selama melaunch karya teknologi inovatif baru. Nah, jadi Bapak dan Ibu ini adalah karya ITS. Okay. ITS tidak hanya menghasilkan mobil tanpa supir, tetapi di masa depan itu akan banyak perahu tanpa supir juga. Mengapa kami menciptakan perahu tanpa supir? Karena perahu ini khusus untuk mengangkut kebutuhan di daerah-daerah terpencil. Nah, seringkali ketika kita mau mengirim kebutuhan di daerah terpencil itu kita terhalang oleh ombak, badai dan sebagainya. Tapi kalau misalnya itu dikirim oleh perahu yang tanpa ada manusianya, maka tidak masalah. Dia bisa menerjang badai itu tanpa khawatir. Tidak akan menimbulkan korban nyawa. Ya. Karena perahu ini memang didesain untuk tanpa awak dan menerjang badai supaya pengiriman kebutuhan-kebutuhan pokok ke pulau-pulau terpencil itu tidak pernah lagi terlambat. Nah, ini kira-kira ya. Namanya adalah intelligent boat. Nah, jadi ke depan itu Bapak dan Ibu kita akan dikagetkan dengan semuanya tanpa awak. Mungkin nanti ya pesawat-pesawat segala macam, pesawat terbang ini semuanya tanpa awak. Semuanya tanpa awak. Nah itulah yang kemudian ini ya. Nah ini adalah robot Raisa yang membantu para dokter pada saat kemarin kita dilanda pandemi COVID. Sampai sekarang pun masih dipakai. Ya. Nah ini, jadi kita nanti ke depan akan hidup berdampingan dengan para robot ini. Kita akan hidup berdampingan dengan para robot, adik-adik jangan kaget, nanti mungkin akan berkenalan dengan robot, ya. Mungkin robotnya macam-macam, ada robot yang pintar masak, ada robot yang jadi asisten rumah tangga, ada robot yang membantu para dokter, dan sebagainya. Ini semuanya adalah dunia masa depan yang sekarang sudah diawali dengan Raisa. Ada lagi namanya Violeta. Jadi kita menghasilkan 2 robot. Ya. Nah ini kira-kira apa yang kita hasilkan ini bukan untuk sekarang, tapi juga untuk masa mendatang. Nah jadi tegasnya ITS itu menyiapkan dunia masa depan.
Kami memiliki 7 fakultas, Bapak dan Ibu. Nah, yang tadi mungkin yang konsentrasi yang para ilmuwan itu bisa masuk ke Fakultas Sains dan Analitika Data. Ya, kami punya Fakultas Sains dan Analitika Data. Silakan adik-adik masuk kemari. Dan ini memang dunianya dunia yang luar biasa ya. Nanti ke depan jangan dikira bahwa fisika, kimia, statistik, biologi, matematik, sains aktual itu bicara di lingkupnya sendiri-sendiri. Oh enggak. Di sini juga banyak bicara masalah IT dan sebagainya. Jadi sudah nggak bisa dipisah lagi antara dunia sains dengan IT, itu sudah tidak bisa dipisah lagi. Kalau kita bicara matematik, itu kita juga bicara nanti bagaimana implementasinya, bagaimana robot bisa berpikir, dan sebagainya. Itu kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya yang teknologi INSIS, teknologi industri dan rekayasa sistem. Nah, inilah teman-teman yang kemudian mendirikan industri-industri, pabrik-pabrik yang 4.0 dan sebagainya itu ada di sini, mesin, kemudian teknik industri, teknik kimia, teknik fisika, material, ini semuanya ada di sini. Nah, yang baru ITS itu punya teknik pangan. Teknik pangan ini baru, dan sebenarnya inilah sebetulnya nyawa dari negara kita ini. Belanda ketika meninggalkan Indonesia itu sudah pesan satu. Kamu boleh jadi apa saja, negaramu boleh jadi ahli di bidang apa saja, tapi jangan tinggalkan satu hal. Jadilah negara yang penghasil pangan, karena negaramu dikaruniai oleh kesuburan yang luar biasa. Ini juga ketahanan negara. Semaju apapun negara, kalau pangannya tidak mandiri, kita akan kolaps. Jadi monggo Tursina mencetak anak-anak yang mulai mencintai agroindustri. Diarahkan ke agroindustri. Karena ketahanan kita ada di beberapa sektor. Satu adalah di pangan, ya di samping ideologi tentu ya. Satu adalah di pangan, kemudian obat-obatan. Yang terakhir persenjataan. Bukan pingin perang, Pak, tapi jaga-jaga kalau diperangi. Nah itu. Jadi Pak Menhan kemarin ke ITS, bekerja sama khusus dengan ITS untuk mengembangkan strategi alat-alat pertahanan. Nah, jadi luar biasa ya. Jadi pangan, obat-obatan, dan senjata. Jadi Bapak dan Ibu, itulah dunia yang harus kita siapkan. Nah, kemudian ini adalah saudara tua, sipil itu yang paling tua. Arsitek, geomatik, lingkungan, wilayah kota. Ini anak-anak yang suka dengan kebumian, geofisik dan sebagainya. Masuklah di Siflen, Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian. Dan sebenarnya kalau dalam hal karena ini ilmu yang sudah sangat tua, rasanya tidak layak Indonesia itu terbelakang. Beberapa paten malah justru muncul dari Indonesia. Ya. Dan sekali lagi tidak bisa dilepaskan dari dunia IT, dunia komputer. Tidak ada ceritanya data-data bumi, data-data geomatika yang tidak melibatkan big data dan komputasi. Jadi sudah nggak bisa dipisah. Dimanapun berada kita selalu berhubungan dengan IT, information system, dan big data dan sebagainya, itu menjadi mata kuliah wajib dimanapun kita berada. Nah, ini adalah kelautan. Nah, ini sebetulnya unggulannya ITS. Ya. Unggulannya ITS. Bumensos itu sudah mencanangkan sekian ribu kapal di dunia di belahan timur, itu diserahkan ke ITS untuk pengembangannya itu. Kita punya namanya, kita mengembangkan kapal krokodil yang bisa menyelam di lautan dan juga bisa jalan di daratan. Nah, monggo silahkan masuk ke sistem kelautan dan perkapalan. Menarik sekali. Dan negara kita itu sejak zaman Majapahit itu adalah negara maritim. Negara maritim terkuat itu adalah Majapahit. Yang kemudian bermanifestasi menjadi Indonesia Raya. Yaitu negara maritim. Jadi kekuatan maritim kita memang luar biasa. Kekayaan maritim kita juga luar biasa. Kalau hanya daratan masih belum seberapa, tapi kekayaan di lautan itu luar biasa. Nah, jadi masa depan ada di maritim.
Nah, kemudian ini dia ya, ini elektroinformatika cerdas yang saya katakan tadi ini. Ini dunia yang kita kenal sekarang ini, Bapak dan Ibu. Sistem informasi, teknik informatika, elektro. Disinilah kami mencetak manusia-manusia yang piawai dalam mengolah data, piawai dalam membuat hardware, piawai dalam menyusun alat-alat information teknologi, tapi yang tidak merusak, Nah, di sini kita ini, yang terbaru kita punya biomedik. Ya. Nah, sekarang kita juga mengembangkan sekolah interdisiplin. Sekolah interdisiplin itu sekolah yang beberapa ilmu digabung menjadi satu, dalam rangka menghasilkan sebuah produk khusus. Nah, itu ya. Nah, ini fakultas ini. Nah, kemudian ini adalah fakultas desain kreatif dan bisnis digital. Yang punya bakat entrepreneur, bisnis, dan sebagainya, yang memang punya bakat menjadi wirausahawan, masuklah kemari. Masuklah ke Fakultas Desain Kreatif dan Bisnis Digital. Tidak hanya diajari masalah bagaimana menghasilkan satu barang, tapi bagaimana sebetulnya meluncurkan startup dari sebuah bisnis. Nah, kemudian ini adalah fakultas vokasi. Ya, fakultas vokasi ini levelnya di 4. Ya, ini yang paling besar, paling raksasa, fakultas paling besar. Ya, mulai dari sipil, kemudian dari industri, semuanya ada ya. Ini kemudian termasuk ini, anak silahkan dijelajahi website kami. Di website kami saya lupa tidak mencantumkan linknya. Di website kami itu sudah ada boneka penunjuk arahnya ya. Jadi nanti boneka itu menuntun Bapak dan Ibu untuk menjelajahi ITS. Pengen kemana gitu ya. Nah, itu ada boneka terbangnya itu ya. Baik. Nah, kemudian ini sekilas saja. Jadi yang menarik itu ya saya pikir kalau SNM dan SBM sudah oke lah. Yang menarik itu adalah di SKMP ini karena ini jalur di mana ITS memiliki kekuasaan untuk menentukan dan memilih siapa yang akan masuk ke ITS. Nah, ini yang sebetulnya saya katakan tadi, Pak, ITS memiliki program yang bisa melink ke SMA unggulan melalui jalur SKMP ini. Kemitraan, mandiri, dan prestasi. Nah, itu bisa dirajut bareng. Kemudian ini kita juga memiliki yang namanya kelas internasional. Jadi semua pengantarnya dalam bahasa Inggris, mahasiswanya akan disebar tidak hanya di ITS, tapi juga bisa mengambil di luar, jadi dalam bentuk joint degree dan sebagainya. Kemudian kita juga mendatangkan dosen-dosen tamu dari luar. Jadi secara singkat ini adalah program yang bagus untuk mungkin teman-teman dari Turcina yang memang sudah terbiasa dengan English language dan sebagainya bisa masuk ke dalam sini. Nah, saya ingin bicara yang ini. Ya, ini saya pikir sama lah. Nah, saya ingin bicara ini. Nah, kita mulai masuk kepada sustainability. Ini dunia masa depan kita. Yang paling besar ini yang saya tunjuk dengan kursor ini adalah daging buatan laboratorium di Singapura. Jadi ke depan Bapak Ibu kita nggak perlu beternak. Daging tinggal dibiarkan di lab-lab saja. Daging ayam, daging sapi, daging segala macam, tidak perlu beternak. Ini sudah teknologi masa depan. Kabarnya lebih sehat, lebih dan sebagainya. Cuman bagaimanapun juga, karena ini adalah hasil teknologi manusia, kelihatannya perlu pengkajian lebih komprehensif. Masa ya iso ngalahno gawenane Gusti Allah. Nah, ini sesuatu yang perlu menjadi pertanyaan bagi ilmuwan muslim. Bagaimana jika sudah ada daging seperti ini? Ini daging buatannya Singapura. Dan mereka membuat pabriknya sekarang besar-besaran karena mereka nggak punya lahan. Mereka nggak punya seperti Indonesia, punya lahan ternak sampai ribuan hektar, sapi ini lemu-lemu, nggak ada dia. Nggak cukup kalau dibikin peternakan, bisa amblas Singapura. Nah, mereka membuat daging buatan dari laboratorium. Rasanya ya nggak tahu, wong belum makan saya. Cuman rasanya katanya lebih enak, kemudian lebih sehat, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini dunia kita. Drone, nggak ada nanti Pak Pos, nggak ada. Semua diganti sama alat ini. Jenengan mau kirim apa?
Alamatnya di mana? Dia akan terbang. Dia akan terbang berhenti persis di depan jendelanya orang yang dikirimi itu. Ya. Selamat datang pos masa depan. Ini yang bagus. Nah, kalau drone-nya dipakai bertempur ya seperti ini. Drone bisa menjadi senjata pamungkas yang sangat luar biasa. Nah, ini yang saya katakan not sustainable living. Jadi manusia membuat sesuatu untuk membinasakan dirinya sendiri. Bapak dan Ibu, perlu saya katakan bahwa kami di ITS itu adalah pencipta program. Tapi begitu program itu sudah jadi, kami sendiri kalah cepat dengan program yang kami ciptakan. Betul. Saya membuat program untuk analisis jaringan listrik, itu kira-kira 1 bulan jadi program itu. Begitu program itu sudah jadi, dia bisa menghitung seluruh Jawa Bali hanya dalam hitungan menit. Sedangkan saya membutuhkan waktu 2 bulan untuk menghitung itu. Jadi hati-hati dengan program yang kita ciptakan sendiri. Robot juga begitu. Ini robot. Robot yang kita ciptakan tidak punya rasa capek. Manusia yang menciptakannya sering ngeluh, sering luwe, sering ngamuan. Ini tidak pernah. Kalau kita membuat robot penembak, setelah itu kita adu, siapa yang lebih titis antara manusia yang menciptakan atau robotnya? Pasti kita kalah. Pasti dia lebih titis dalam menembak daripada kita. Jadi hati-hati menciptakan teknologi karena kita akan dikalahkan oleh alat yang kita ciptakan sendiri. Itu sudah terjadi di lab saya. Saya membuat program, tapi begitu program itu jadi, saya kalah jauh dalam kepresisian dan kecepatan penghitungan. Padahal saya penciptanya. Itu dunia masa depan. Ini nanti akan menjadi pemandangan Bapak dan Ibu. Jadi kalau sekarang baru pesawat terbang besar dengan tinggi yang sangat tinggi, nanti mungkin di masa depan tidak lagi. Akan berseliweran mungkin di atas genteng-genteng kita, ya, alat-alat seperti ini. Masa depan. Transportasi, jadi sustainable living. Jadi kita kalau yang seperti ini masih masuk dalam ranah yang sustainable. Tapi kalau bangsanya yang mesin-mesin perang ini kita harus hati-hati. Nah itu sudah dimulai. Dari mana itu mulai? Sudah dimulai. Kita sekarang nggak pernah kan pakai uang. Kemana-mana kita pakai digital money. Pakai Dana, pakai GoPay, pakai link aja, pakai OVO. Pasti pertanyaannya, bisa bayar pakai OVO? Nah, uang kertas sudah tidak ada. Ini sudah permulaan dari cryptocurrency. Nah, ini juga sudah permulaan. Nah, sekarang masih ada orangnya. Gojeknya masih ada orangnya ini. Tapi kalau ini sudah kemudian tidak ada orangnya, yang datang antar makanan ya yang tadi saya sebutkan itu. Ya. Intelligent car, intelligent motor car, yang tidak ada orangnya, tinggal diklik, antarkan makanan ke alamat ini, dia jalan. Semuanya sudah bermula dari sekarang. Dan anak-anak kita harus sudah diperkenalkan kepada sustainable science tech. Mana yang harus kita pilih dengan bijaksana supaya tidak menghancurkan peradaban kita sendiri. Nah, saya akan ambil contoh sustainable satu saja contoh sustainable science tech di bidang energi karena kebetulan ini beririsan dengan bidang saya ya. Baik. Kebetulan beririsan dengan bidang kami Bapak dan Ibu. Oke. Nah, ini ke depan kita harus sudah buang yang ini. Yang sebelah kiri ini kita buang. Banyak asapnya, ya. Banyak polutannya. Di samping energi konvensionalnya juga sudah mau habis. Batu bara 2050, ya oke masih ada, tapi walaupun masih dominan, tapi 100 tahun lagi sudah habis. Nah ini, batu bara asapnya ini, yang dari PLTU ini pembangkit listrik, ini pernah membuat gagal panen petani di Python. Semuanya ngeluntung daunnya, kena hujan asam ini. Akibat kita pilih yang lebih bersih. Kita pilih angin, kita pilih air, atau kita pilih yang lain. Small and clean.
Nah, ini renewable energy. Ini salah satu sustainable science tech. Mari kita lihat ya. Nah, ini. Pilihannya bisa macam-macam. Kita bisa lari ke solar, kita bisa ke angin, kita bisa ke sungai datar, karena banyak sekali sungai besar di Kalimantan. Kita bisa ke arus laut, kita bisa ke solar pond. Ini semuanya ada di tanah air kita. Ini salah satu sustainable science di bidang energi. Mari kita lihat satu persatu. Ini Bapak dan Ibu. Mohon maaf. Nah, ini orang ini adalah orang India. Orang India ini mulai sejak tahun berapa itu? 2012. India sudah menghasilkan pembangkit PLTS yang murah. Lebih murah dari listrik kita. Nah, bisa dibayangkan 3-4 tahun lagi ketika pembangkit listrik tenaga surya sudah murah, tidak akan ada lagi orang yang mau langganan PLN. Tidak mau, ngapain lebih mahal? Pasang aja di genteng sendiri-sendiri sudah dapat listrik. Terus PLN lari kemana? Riwayatnya seperti apa? Bisa berkaca pada pertanyaannya, bisa ditanyakan ke Telkom juga. Kemana sekarang riwayatnya telepon kabel setelah ada HP? Setelah ada handphone, halo, kemana? Telepon kabel lari. Tutup. Orang nggak mau lagi pakai telepon kabel. PLN harus bersiap-siap. Kalau tidak ingin gulung tikar seperti telepon kabel, silahkan mencermati perkembangan PLTS. Kita dunia tropis, berada di khatulistiwa. Matahari gratis, paling entek enek kiamat. Kalau matahari entek, kiamat sudah. Nah, jadi apa lagi? Tidak ada hambatan. Kalau kemudian teknologinya murah, selamat datang. Selamat datang rooftop, bye-bye PLN kalau PLN tidak bersiap-siap. Kecuali PLN kemudian diversifikasi menjadi pemegang PLTS. Ini sudah saya ingatkan beberapa tahun yang lalu kepada Direktur BJP dan sebagainya. Saya sudah katakan siap-siap Mbak, siap-siap Mas, ojo sampai seperti telepon kabel. Nanti transmisi sampai itu gulung tikar semua. Nanti itu yang namanya tiang-tiang transmisi itu digeraji, dikilokan. Karena sudah nggak dibutuhkan lagi. Setiap orang sudah masang PLTS di rumah masing-masing. Ini bagaimana teknologi seks itu memanen cahaya matahari untuk menjadi listrik. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau setiap rumah sudah pasang ini, sudah bye-bye. Bahkan kabarnya rumah-rumah ini kalau kelebihan bisa jual ke tetangganya. Bisa jual. Bisa jual ke PLN. PLN menjadi tengkulak. Kita jualan ke PLN, dapat uang dari kelebihan listrik di rumah kita. Kita bukan hanya konsumen, kita sekarang juga produsen listrik. Nah, ini semua gentengnya diganti dengan sel surya. Tapi itu kalau sel surya sudah murah. Mungkin 3 tahun lagi. Selamat datang era solar. Nah, di Indonesia kalau kita mau mengembangkan angin itu harus dicermati. Angin di Indonesia itu rendah kecepatannya. Sehingga perlu effort untuk menghasilkan modifikasi turbin untuk kecepatan rendah. Dan ITS sudah lah itu gambarnya itu. Itu benar-benar asli di laboratorium kita itu. Itu adalah turbin untuk angin kecepatan rendah khusus untuk Indonesia. Nah, Bapak. Nah, ini yang miliknya BPPT. Ini adalah energi arus laut. 1 selat di Lombok saja itu bisa menghasilkan 1 gigawatt. Bayangkan, baru 1 selat. Baru selat Lombok, belum Bali, belum selat di Maluku, belum selat di NTT. Lah setiap ada pulau pasti ada, antar pulau ada selat. Berapa giga yang bisa dilihat? Tidak ada istilah Indonesia akan kekurangan energi. Ini pilihannya, yaitu arus selat. Apakah energinya sulit? Enggak sulit. ITB sudah membuat tahun berapa itu. Kemudian Poltekban juga sudah membuat. Namanya adalah
namanya itu turbin Gorlov dan sudah jadi. Cuma pada saat itu tidak jadi dipasang karena bukan masalah teknologinya, tapi engkel-engkelan rego. PLN tidak mau beli mahal, sedangkan pengembangnya mengatakan harusnya diberi mahal karena sifatnya adalah green teknologi. Nah ini, Bapak dan Ibu, banyak alternatifnya. Ini juga pernah dikembangkan dijajaki oleh Pak TM Sulaiman dari ITB, OTEK. Jadi memanfaatkan perbedaan suhu air laut. Tapi ini agak mahal. Lebih enak manen sinar matahari saja. Nah ini yang sungai datar, ini malah hak patennya dipegang sama orang Padang. Jadi berhasil mendesain generator untuk sungai-sungai yang besar, yang datar. Nggak perlu, kalau biasanya kan kalau air itu butuh air terjun, butuh ketinggian supaya bisa dipanen energinya. Kalau ini nggak perlu, sungai datar, cukup sungai datar. Nggak hebat apa orang Indonesia? Hebat. Jadi kehebatan kita manusia Indonesia itu dikenal. Otaknya hebat. Sing salah manajemen nih. Sampai sekarang nggak ada apa istilahnya itu, kalau kita nyebutkan itu dirijennya itu. Apa yang ngatur supaya bisa jadi simfoni yang indah itu di Indonesia ini yang repot. Nah, jadi ini orangnya pintar-pintar. Tapi bahaya, orang pintar-pintar itu kadang-kadang nggak bisa diatur. Jadi Bapak dan Ibu, tugas kita sebenarnya itu berat. Menghasilkan orang pintar tapi yang mau diatur. Coba. Ini Pak Sentot kan lulusan ITB. Tidak tahu teman-teman ITB itu termasuk yang bisa diatur apa enggak. Pintar tapi bisa diatur apa enggak. Nah, itu loh. Banyak pintar nggak bisa diatur. Oh, ruwet tambah ngisro tok. Ya, jadi tugas kita berat. Tidak cuma menghasilkan orang pintar, tapi yang mau diatur. Bagaimana itu? Bisa memiliki karakter seperti itu. Pintar nggak mau diatur, ruwet. Negaranya tambah nggak maju-maju. Semua ngengkel. Semua merasa pintar, semua nggak mau kerjasama. Akhirnya buyar semua. Jadi kebanyakan orang pintar itu tidak menguntungkan. Kalau tidak bisa diatur. Nah ini adalah mikrohidro. Nah ini kalau ini sudah jalan, sudah banyak di desa-desa ya. Saya tidak akan bahas. Nah ini yang menarik solar pond. Bapak dan Ibu yang punya tambak garam, kemudian mungkin secara masih lesu, jadikan pembangkit listrik saja. Digali sekitar, kemudian diisi air laut, biarkan kira-kira 2-3 hari. Nanti akan terbentuk 2 lapisan. Lapisan dalam dan lapisan atas. Satunya garam pekat, satunya bukan garam pekat. Nah, perbedaan konsentrasi ini mengalirkan gas yang bisa kemudian menghasilkan listrik. Inilah teknologi solar pond. Hasilnya apa? Bisa berupa listrik, hasil sampingannya berupa garam, udangnya juga tetap jalan, dan air bersih. Ini cocok kita ya. Kalau sayang mungkin torsinya di gunung ya. Kalau letaknya di tepi laut itu bisa sambil praktek teknologi solar pond. Nah, kalau di tepi laut, bikin nanti sekolah di tepi laut, nah itu energi angin, Prof. Kenapa? Kita punya angin yang cukup banter kalau di gunung, Prof. Siap, monggo Pak. Ya, kalau di gunung memang angin ya, angin atau mungkin tapi nggak tahu air terjun ada nggak di sana. Baik, lanjut. Nah ini Bapak-Bapak, nah ini yang saya sebutkan tadi. Ini energi gelombang, agak beda dengan energi air laut, agak berbeda ya. Tapi sama-sama energi dari laut. Jadi intinya Bapak dan Ibu, kita ini kewaya sekali. Biomass setiap kali panen, hasil buangan panennya itu wah, luar biasa. Luar biasa. Dan kita sudah pengalaman. Kita sudah punya PLT biomass banyak ya. Di Surabaya itu malah tambah luar biasa. Pembangkit listrik tenaga sampah. Padahal sampahnya Indonesia itu terkenal repotnya karena nyampur ya. Nyampur antara piring, sendok, campur sama bekas makanan, campur baterai, campur sama kaos kaki. Nah, jadi repot. Kalau biomass di luar negeri ini,
Banyak sekali para konsultan luar negeri akhirnya angkat tangan begitu tahu, loh kok sampahnya Indonesia masih nyampur katanya. Nah, bagaimana mendidik masyarakat untuk memilah-milah sampah? Ya, biomass kita besar sekali, Pak. Ini ya, saya membuat PLT biomass di daerah mana itu Keraksaan, Asam Bagus, karena di sana ada pabrik gula, ada sisa sampah tebu, itu sampai menghasilkan 10 megawatt. Nah, itu baru kecil ya, baru kecil. Nah, Bapak dan Ibu, jadi itulah salah satu contoh dari bagaimana kita memiliki sains dan teknologi yang sangat ramah lingkungan di energi tapi ya. Di dunia yang lain banyak, di dunia IT, di dunia perobotan, di dunia persenjataan. Kita pemegang ini hegemoninya. Jadi kemana kita akan memilih teknologi mana yang akan dikembangkan yang tidak kemudian menghancurkan manusia sendiri tapi justru meningkatkan kesejahteraan, itu sangat luar biasa. Jadi mari kita sama-sama kawal, kita sama-sama kontrol bahwa kita sebagai Muslim terutama memiliki kewajiban bukan hanya mengembangkan saintek, tapi saintek yang benar-benar tidak merusak kehidupan manusia, tidak merusak bumi dan sebagainya. Nah, ini saya pikir ini akhir dari presentasi saya. Nah, ini kemudian kalau memang ingin melihat ITS, silakan diklik di alamat yang ada di ini. Saya nggak tahu ini berapa mega ya. Tadinya mau saya kirim, tapi kok besar sekali gitu ya. Mudah-mudahan saya nanti bisa kirim ini ya. PowerPoint saya ini. Matur nuwun, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Prof. Masya Allah, ini sangat menginspirasi. Sambil saya tunggu untuk para peserta, baik santri maupun guru yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa melalui kolom komentar, nggih. Nah, sambil menunggu ini saya ada pertanyaan, Prof. Ini menarik karena tadi Prof. Adi bilang Science and Technology for Sustainable Living ini dalam hal ini mungkin bisa dikaitkan dengan hemat energi, begitu nggih, Prof? Nah, ini saya penasaran, Prof. Kira-kira di ITS sendiri itu sudah mengaplikasikan apa saja, Prof? Karena kan kalau misalkan kita berbicara tentang Indonesia itu terlalu luas, nggih, Prof ya. Kalau mungkin ITS bisa jadi sumber inspirasi begitu, sehingga nanti mungkin harapan saya Tursina bisa mengadaptasi sesuatu, apalagi misalkan itu teknologi yang sifatnya bermanfaat dan bisa diaplikasikan secara sederhana. Ini menarik gitu, Prof. Jadi mungkin Prof. Adi bisa menyampaikan kira-kira aplikasi apa saja yang telah dilakukan ITS, spesifiknya mungkin ke hemat energi, Prof. Terima kasih sebelumnya. Sebenarnya saya itu sudah menyiapkan video yang artinya ITS itu pernah membuatkan pertanian di atas gedung untuk sekolah Al-Uswah, gitu ya. Jadi sekolah Al-Uswah itu memiliki pertanian di atas gedung. Nah, salah satunya itu adalah yang dibutuhkan adalah memompa air dari bawah ke atas. Nah, itu kami menggunakan solar cell. Jadi teknologi tepat guna yang kita gunakan adalah solar cell untuk memompa air untuk pertanian di atas gedung, untuk SD, ya, untuk anak-anak SD, untuk pengenalan terhadap teknologi terbarukan. Itu satu. Kemudian apa yang kita lakukan lagi adalah kita menyuling air laut di daerah-daerah di Maluku, di mana di situ tidak ada air bersih. Kita menyuling air laut
secara gratis karena kita menggunakan energi matahari untuk penyulingannya itu. Nah, jadi itu sudah kita lakukan. Video-videonya kita ada. Jadi kita sudah melakukan penyulingan air bersih untuk masyarakat, kemudian pertanian dengan memanfaatkan energi matahari untuk menarik air dari bawah tanah atau sampai ke atas gedung. Itu kami, dan itu semuanya alat kontrolnya mulai dari yang paling sederhana sampai semuanya itu dikerjakan sendiri oleh anak-anak ITS. Jadi kita tidak membeli sama sekali semua alat itu, semuanya kita desain sendiri di atas meja, kita solder sendiri dan kita pasang sendiri. Itu adalah teknologi-teknologi yang memang ramah lingkungan yang kita pakai untuk mengembangkan, memberi bayangan waktu itu kepada anak-anak SD dan SMP pada saat itu untuk ini loh sebetulnya. Dunia masa depan itu adalah dunia seperti ini. Di mana kita bisa memanen energi, kita memanfaatkan begitu, kita bisa memanfaatkan semua daerah menjadi lahan pertanian dan sebagainya. Ya kira-kira seperti itu. Yang lainnya masih banyak di ITS ya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu karena terlalu banyak gitu ya. Seperti yang tadi itu, seperti otomotif. Tapi ITS itu sebenarnya kalau dibagi itu hanya 4 unggulannya. Ya. Hanya 4 unggulannya, yaitu maritim, kemudian maritim atau kelautan. Kemudian otomotif itu malah baru saja ya. Tadinya tidak ada di dalam list unggulan ITS, tapi justru malah mencuat otomotif. Kemudian adalah ICT robotik. Kemudian yang lain adalah permukiman atau sustainable living. Nah itu dia ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah disitulah kita berkarya ya di otomotif. Jadi banyak sekali kita mengarah kepada iPut, iCar, transportasi, otomotif dan sebagainya, dan termasuk nah sekarang ini kita mendapat amanah yaitu persenjataan dari Menteri Pertahanan. Sebuah tugas baru lagi buat ITS. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Ini menarik sekali. Sambil menunggu pertanyaan, Prof. Ini ada tambahan dari IKITS. Izin menambahkan, ITS juga memiliki gedung research center yang menggunakan solar panel. Masya Allah ini ya. Jadi bisa memproduksi listriknya sendiri, ya Prof ya. Nah ini saya pernah, salah satu kekurangan dari renewable energy itu kurang stabil begitu Prof. Nah ini maksudnya bagaimana ya Prof, kurang stabil ini? Ya iya, kurang stabil. Kalau matahari mendung gitu sudah habis. Kalau lagi mendung begitu, outputnya menjadi tidak stabil. Angin juga begitu, angin-anginan. Jadi mungkin dia kuat pada jam-jam tertentu, tapi sore atau pagi mungkin tiba-tiba hilang anginnya. Nah, itu yang dinamakan renewable energy itu nggak stabil. Solusinya cuma 2. Satu, kita beli baterai untuk menyimpan. Jadi pada saat anginnya kenceng atau pada saat suryanya banter, itu kita simpan dalam baterai. Tapi itu mahal. Solusi ini mahal karena harus mengeluarkan uang untuk investasi baterai. Nah, solusi yang kedua adalah kita gandeng dengan, jangan berdiri sendiri, kita gandeng dengan PLN. Seperti yang kejadian di Sulawesi, itu yang angin itu, yang di daerah mana itu saya lupa di Sulawesi, itu bergabung dengan PLN. Sehingga ketika terjadi sesuatu, misalnya ada ketidakstabilan, maka PLN bisa masuk untuk menutupi kekurangan. Begitu. Nah, itu salah satu strategi untuk mengatasi ketidakstabilan di renewable energy. Ya, karena cuaca, karena memang cuacanya seperti itu. Tapi kalau seperti misalnya arus laut, itu enggak. Arus laut itu yang namanya aliran arusnya berubahnya sudah ketahuan. Arahnya berubah siang dan malam hari, jumlahnya juga konstan. Kita nggak khawatir kalau itu. Jadi hanya beberapa saja yang tidak stabil. Baik, terima kasih Prof. Ini kepada anak-anak santri yang di Tursina, apakah ada pertanyaan, Nak? Ini siapa tahu
yang memberikan pertanyaan menarik bisa langsung masuk ITS nggih, Bro? Nggih, Prof? Nah, ini dia ya. Ya, nanti itu ada sesinya sendiri ya, pas kita datang ke Tursina nanti ya. Ini saya enggak tahu untuk yang apa angkatan sekarang yang mau lulus ini saya juga kurang tahu. Ini kan ajaran baru ya, berarti masuk yang anak-anak yang semester berapa ini? Semester 5 ya atau 12 semester 1 berarti 12 ya. Ya perlu ada acara khusus itu dan biasanya memang di acara khusus itulah kemudian ITS memberikan yang namanya golden ticket. Tapi kalau golden ticket itu bukan anak-anak yang bertanya, tapi kita yang bertanya. Kita yang bertanya, nah, siapa yang bisa menjawab, nah ini ada golden ticket. Ya. Nanti kita bikin aja apa acara seperti itu. Ya, Prof. Ini Prof, kemarin kan kami dari santri kami itu ada yang pernah membuat, ini mungkin agak sedikit out of the topic ya Prof ya, bukan hemat energi. Ini kemarin ada santri kami yang membuat prototipe tentang kayak gelang anti pandemi COVID gitu Prof. Jadi nanti orang ini memakai gelang, kemudian ada yang mendekat begitu, itu akan berbunyi Prof. Jadi kita pakai teknologi Arduino waktu itu, Arduino Nano dan juga sensor PIR. Nah tapi ini kami kesulitan Prof untuk membuat desain produk jadinya begitu Prof. Ini apa memungkinkan ya Prof? Maksudnya santri kami begitu mungkin misalkan minta bimbingan atau apa ya? Mungkin lebih bekerja sama begitu Prof. Karena kan saya yakin ITS sendiri pasti tahulah bagaimana membuat produk gitu ya Prof ya. Iya Bu. Kira bagaimana, jadi gini, itu yang saya sebut tadi bahwa ada kerjasama antara perguruan tinggi dengan SMA unggul. Itu tadi yang saya maksudkan itu. Salah satunya adalah untuk membina talent-talent yang ada di SMA unggul itu. Kenapa? Karena begini Bu, anak-anak itu ada terbagi beberapa macam. Ada yang mereka sangat jago di rancang bangun, cuman lemah di analitik. Nah itu ada. Ada yang sangat jago di analitik, tapi lemah di rancang bangun. Ada yang dua-duanya, sangat jago di rancang bangun dan analitiknya kuat. Nah itu nanti arahnya sendiri-sendiri itu Bu. Arahnya sendiri-sendiri. Kita yang di ITS begitu tahu karakter dari anak-anak ini, kita mengarahkannya bisa pas. Seperti yang tadi itu, nah itu urusannya itu adalah kejurusan informatics atau ke sistem informasi, ke IoT, ke big data. Nah itu arahnya ke sana. Nah ketika masih di SMA, dia mungkin bisa dibina dengan namanya program yang kita sebut itu apa sih namanya, yang sekarang itu vokasi juga membimbing beberapa SMA unggulan. Apa nama programnya itu? Apa sih namanya? Bukan pendamping. Apa namanya ya? Saya lupa. Nah itu. Nah tapi ini kalau bayangan saya tidak berhenti hanya di pada saat di SMA. Jadi anak-anak yang berbakat itu harusnya dia memperoleh golden ticket untuk masuk di perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi itu karena kita sudah kenal dia dari SMA, maka kita dengan sangat mudah menempatkan dia di mana. Itu nanti urusannya. Nah, ini perlu dibedakan. Jadi pertanyaannya tadi kan bagaimana memproduksi itu menjadi satu produk massal. Ini sebetulnya agak berbeda dengan bakat si anak itu. Anak yang berbakat menciptakan alat memang kadang-kadang tidak punya bakat berdagang. Urusan memproduksi dan menjual itu adalah urusan manajemen bisnis, bukan urusan menciptakan alat. Tugas si anak ini sebetulnya berhenti di dia menghasilkan alat. Berikutnya adalah tugas dari temannya yang punya bakat manajemen bisnis untuk menjadikan itu menjadi perusahaan, kemudian mengenalkannya dengan masyarakat, dan sebagainya. Itu beda. Itu dua bakat yang berbeda. Makanya di kami itu ada startup, itu berbeda sekali. Jadi antara yang menemukan dengan yang mengelola perusahaannya itu beda orang. Tetapi nanti si penemu ini akan mendapatkan saham tertentu gitu di perusahaan anak ini gitu ya, di perusahaan yang dibuat itu. Nah itu kami
direktoratnya namanya Direktorat Inovasi atau disebut DIX. Disitulah kemudian ide-ide yang itu tadi kalau memang sudah jadi itu dibawa. Kemudian di situ kemudian di coaching untuk mulai diperkenalkan dengan dunia luar, dicarikan investor, kemudian kemudian dikenalkan dalam bentuk coaching dan sebagainya, lalu dikenalkan dengan industri yang akan memakai dan sebagainya, yang akan memproduksi. Nah, di situ prosesnya. Dan itu bukan masalah sains lagi. Itu purely persoalan bisnis. Bagaimana memulai sebuah startup perusahaan. Ini dunia yang beda. Mungkin anak itu si penemunya itu nggak tertarik lagi di situ. Karena memang dia bakatnya menemukan. Mungkin dia akan tertarik untuk menemukan barang yang lain lagi. Nah, jadi seperti itu. Jadi pertanyaannya jangan bebankan semua urusan mulai dari menciptakan sampai membuat sampai memasarkan ke satu orang. Itu tidak akan jalan. Karena setiap anak punya bakat sendiri-sendiri. Ada yang bakat menemukan, ada yang bakat bisnis, ada yang bakat macam-macam. Silakan kita bentuk tim dan masing-masing punya tugasnya masing-masing. Baik, ini seperti menekankan bahwa pentingnya kolaborasi gitu. Nggih, ya. Makanya tadi bersyukur kalau di Tursina sudah ada jurusan entrepreneur begitu ya. Ada jurusan science ya. ITS juga punya 4 talent. ITS itu punya 4 talent. 1 talent professional atau scientist, kemudian engineer ini masuk yang talent professional. Yang kedua adalah talent leaders. Talent leader ini memang bakatnya mimpin gitu ya. Bakatnya mungkin besoknya dia akan jadi gubernur, jadi wali kota, atau mungkin jadi penggerak desa, kita nggak tahu. Tapi dia punya bakat leaders. Yang ketiga adalah entrepreneurs. Nah, entrepreneurs. Jadi entrepreneurs ini yang ya itu tadi pencipta startup itu yang akan meneruskan pertemuan dari teman-temannya yang tadi, yang para scientist, engineers itu ya. Para profesional itu akan dilanjutkan tugasnya oleh para entrepreneurs. Kemudian yang keempat itu kita nyebutnya sebagai global apa ya, sebetulnya sama leadernya tapi kita lebih mengkhususkan sebagai global leaders. Jadi artinya bukan pemimpin sektoral tapi memang global leaders. Jadi bahasa Inggrisnya harus bagus karena dia memang di set sebagai pemimpin dunia, global leaders gitu. Nah, jadi mirip ya dengan di Tursina ya. Ada ini. Oke. Baik, Prof. Ini ada titipan pertanyaan dari Santri Putra, nggih, Prof. Ini mohon maaf, Santri Putra ini tidak bisa bertanya langsung karena memang kita pakai sistem mirroring, nggih, Prof. Jadi saya bacakan saja. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Adi. Ini tidak menyebutkan nama ya, Prof. Ini sepertinya santri ini ingin masuk ITS ini, Prof. Jadi ingin masuk ITS juga kepingin sekolah di Jepang begitu, Prof. Ini menarik, Prof, ya, karena Prof. Adi sendiri kan lulusan dari Hiroshima University. Kalau misalkan kita lihat di Jepang, ini kan teknologi tidak hanya ada di perkotaan saja, tapi bisa sampai ke desa begitu, Prof. Nah, sebenarnya di Indonesia ini kan, bentar, Prof. Di Indonesia ini tidak kurang begitu. Tidak kurang tadi kalau misalkan dilihat dari penyampaian Prof. Adi bahwa banyak sekali teknologi yang sudah dibuat oleh anak muda Indonesia, tetapi kenapa secara aplikasi itu hanya orang-orang tertentu saja yang tahu begitu, Prof. Jadi ya kalau misalkan di Jakarta gitu mungkin hanya di Jakarta saja atau di kota-kota besar seperti Surabaya. Nah, yang istilahnya saya bisa bilang kabupaten begitu atau di desa-desa tertentu mungkin bahkan Papua itu bisa jadi belum merasakan. Ini kalau menurut Prof. Adi bagaimana, Prof? Ya itu para bupati sama gubernur suruh pakai itu apa wewenang otoritasnya itu untuk memaksa orang di daerahnya untuk memakai itu. Kita itu sebetulnya kekurangannya di manajemen saja. Pimpinannya itu yang menentukan. Nah sekarang kalau gubernur sama wali kotanya dan sebagainya, pimpinan-pimpinannya
nggak kemudian tidak mempromosikan hasil dari itu, ya nggak ada yang pakai. Tapi begitu dijadikan sebagai syarat untuk sesuatu, semua orang akan pakai. Sampai ke pelosok pun pakai. Akan pakai. Masyarakat kita itu masyarakat penurut. Disuruh pakai, ya pakai. Gitu. Cuman sekarang siapa yang pemegang otoritasnya siapa nih? Yang bisa membuat satu teknologi yang bagus ini dipakai. Setiap kali ada teknologi belum dipakai, kita sudah bertengkar duluan. Nah, ini kan nggak bagus ini. Nah, ini harus ada sebuah pemimpin yang kuat, yang punya sikap yang jelas, pakai ini, gitu. Pakai ini, gitu. Pasti jalan, pasti jalan. Kalau saya tunjukkan hasil dari beberapa yang sudah diimplementasikan di desa-desa juga ada. Cuman itu hanya beberapa saja karena kemauan kuat dari beberapa teman-teman gitu ya, yang didukung oleh pemerintah setempat. Kalau semua pimpinan daerah itu memang punya ketegasan yang sama untuk mengimplementasikan hasil yang di teknologi atau sains dari teman-teman kita sendiri, ya jalan. Siapa yang ini cuma butuh satu komando saja. Ini pakai jalan. Buktinya masyarakat kita itu nggak disuruh juga pakai, sudah tahu. Oh, ini dipakai atau enggak. Itu hanya tergantung pada pimpinannya saja. Menarik bahwa aplikasi lapangan teknologi ini memang tergantung terhadap otoritas ya, Prof ya. Baik, saya buka kembali untuk para santri maupun guru yang ingin bertanya. Oh iya, saya mau cerita sebentar. Monggo, Prof. Kalau melihat Jepang yang sekarang, lihatlah Jepang di tahun 1970-an. Di mana saat itu mereka masih nggak karu-karuan. Masyarakatnya nggak tertib, kencing di jalan, dan sebagainya. Masyarakat Jepang itu punya kebiasaan suka kencing di jalan. Sehingga pada saat itu kalau masyarakat Jepang itu pergi ke luar negeri, itu memalukan. Karena yang namanya wisatawan dari Jepang itu, di luar negeri juga kencing di jalan. Dan itu memalukan pemerintah Jepang. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Jepang pada saat itu? Untuk merubah masyarakat itu, dibiarkan semua orang kencing di jalan. Biarkan saja. Setelah itu dibiarkan seluruh sungai tercemar. Dibiarkan. Setelah itu ditunjukkan. Ini loh hasilnya. Kalau kamu tidak nurut sama pemerintahmu, hasilnya kayak begini. Dan Jepang punya satu sejarah yang membuat mereka jadi penurut, yaitu mereka kalah perang. Mereka kalah perang. Itu membuat mereka malu dan sejak saat itu mereka belajar untuk satu suara. Di Jepang tidak ada. Tidak ada. Kalau sudah pemimpinnya bilang A, itu tidak ada yang di bawahnya kemudian membantah. Kalau kita kan enggak. Pemimpinnya bilang A, medsosnya besok bilang B. Presiden saja dicaci maki di medsos. Itu perilaku dari bangsa kita. Di Jepang enggak ada. Tidak ada. Mereka mau tidak setuju boleh, tapi tidak boleh diungkapkan di dalam rapat. Di dalam rapat yang berlaku adalah kesepakatan. Kesepakatan kalau sudah kesepakatannya mendukung A, maka semua mendukung A, walaupun sebenarnya dalam hatinya tidak setuju. Itu masyarakat Jepang. Jadi komando, sistem komando, nggak ada istilahnya. Kita diberi tugas oleh guru, nggak ada kata tidak. Yang ada adalah kata baik, kami kerjakan. Hai, gitu. Nggak ada kata, waduh saya ini kan besok sama ibu saya diajak ke mantenan, apa nggak bisa ya dikumpulkan. Nggak ada kata-kata seperti itu. Take it or leave it. Itu orang Jepang. Jadi begitu. Baik, terima kasih Prof. Baik, saya buka kembali untuk para peserta, baik santri ataupun guru. Monggo jika ada pertanyaan, bisa diletakkan di kolom komentar atau yang bisa open mic mungkin di kampus Putri ya, bisa open mic dan berkomunikasi langsung dengan Prof. Adi. Sambil menunggu, ini ada yang bertanya nih Prof, tapi santri putra.
Prof. Adi, apakah ada perbedaan antara 4.0 and 5.0 dan bagaimana sebagai santri menyikapi hal tersebut? Mungkin maksudnya ini kan santri hidupnya ini di istilahnya tantangannya di mana begitu mungkin Prof? Di 4.0 atau di 5.0 begitu? Saya perlu jelaskan dulu bahwa 4.0 itu mengarah ke teknologinya. Teknologinya itu disebut teknologi 4.0. Seperti yang kita kenal ini, seperti misalnya ICT, robotik, drone, dan sebagainya. Kemudian pabrik yang terpisah-pisah, tapi jadi gini, 4.0 itu teknologi yang jadi teknologi 4.0 itu kalau dulu misalnya mobil nih, mobil kalau dulu itu digarap di satu pabrik. Tapi kalau teknologi 4.0, mobilnya tidak digarap di satu pabrik, tapi kerjasama. Kamu ngerjakan pintunya, saya ngerjakan ininya, saya ngerjakan ininya. Pisah-pisah pabriknya. Tapi mereka bisa kirim-kiriman data dengan cepat. Jaraknya jauh-jauh nggak masalah. Tapi mereka bisa kirim-kiriman data dengan cepat karena data sudah mendukung. Kemudian prosesnya itu bisa serial, tapi dilakukan di beda-beda tempat. Nah, pada akhirnya digabung di satu tempat. Itu ciri dari 4.0. Nah, kalau 5.0 itu tidak mengarah ke teknologinya, tapi ke perilaku masyarakatnya. Jadi gini, 4.0 itu istilah 4.0 itu mengarah ke society, ke perilaku sosial masyarakat. Jadi Jepang itu sudah sadar betul bahwa teknologi 4.0 ini kalau tidak hati-hati akan menghasilkan masyarakat yang individualis, masyarakat yang nggak mau kenal tetangga, masyarakat yang nggak mau kerjasama dan sebagainya. Oleh karena itu, Perdana Menteri Jepang pada saat itu meluncurkan sebuah masyarakat yang namanya masyarakat sosial 5.0. Apa itu masyarakat 5.0? Adalah masyarakat yang satu, harus peduli dengan orang lain. Dua, mau bekerja sama. Tiga, tidak merasa menang sendiri. Empat, dan seterusnya dan seterusnya. Memiliki empati. Nah, itulah masyarakat 5.0 yang diciptakan oleh Jepang dalam rangka mendukung teknologi 4.0. Jadi teknologinya 4.0, perilaku masyarakatnya diberi nama masyarakat 5.0. Nah, jadi begitu. Jepang saja sampai begitu, menciptakan budaya untuk saling tolong menolong untuk ini. Dan Jepang memang menurut saya bekerja keras untuk menciptakan bagaimana sih supaya warga negara saya ini tidak menjadi orang yang individualis, suka menolong orang, tidak suka bertengkar, suka memaafkan orang lain. Nah, itu betul-betul dibangun dari sejak TK, SD, SMP dan. Nah, itu. Kira-kira seperti itu. Nah, di luar itu secara paralel mereka mengembangkan teknologi 4.0. Tapi di situ secara paralel mereka juga membangun masyarakatnya dengan masyarakat sosial 5.0. Kalau di Indonesia sendiri bagaimana, Prof? Kalau menurut Prof. Adi, kira-kira nanti ke depan ini apakah kita ini masih di 4.0 atau sudah mulai menuju 5.0? Ya, kalau kita lihat blogernya kita masih di teknologi, mengejar di teknologi. Nah, sebetulnya Indonesia itu kan punya budaya yang secara warisan itu sudah ada. Masyarakat 5.0 itu kan kita sebetulnya masyarakat gotong royong, masyarakat. Cuman sekarang kita harus bangkitkan itu. Pertanyaan saya begini, di RT RW saja, di RT RW atau di mana lah, atau di lingkungan Tursina, apakah di samping kegiatan-kegiatan akademik, adakah kegiatan-kegiatan gathering yang sifatnya adalah mempererat persahabatan? Nah, kira-kira seperti itu. Karena kita ini harus menciptakan budaya. Dan budaya itu memang harus diciptakan, bukan wah nanti kan bisa belajar sendiri, tidak bisa begitu. Jadi penciptaan budaya gathering dan sebagainya itu harus dibuat. Jadi saya sangat salut kepada orang-orang tua dahulu yang kemudian membuat acara di desa itu kumpul bareng, bersih-bersih desa.
Itu adalah sebuah penciptaan budaya supaya masyarakat itu punya ikatan persaudaraan. Itu 5.0 sebenarnya. Kita sebetulnya punya warisan itu. Kita sebetulnya tinggal membangkitkan saja. Warisan nenek moyang yang kita punya empati, kita orang yang gotong royong dan sebagainya. Nah, itu kemudian dibumikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau apa begitu. Nah, itu yang sebetulnya Society 5.0. Kalau tidak ada itu, nanti jadinya kita maju, ya. Tapi katanya orang Jepang sendiri mengatakan, kita ini maju. Tapi kata mereka, siawase ga nakunata. Jadi kebahagiaan kita sudah hilang. Sebagai manusia itu sudah hilang. Kebahagiaannya itu. Kita sudah bukan manusia lagi. Kita itu robot, katanya orang Jepang. Memang negara kita maju secara teknologi, makanya kemudian mereka bikin Society 5.0. Untuk kembali ke nilai-nilai moral, nilai-nilai mental yang positif. Nah, Indonesia sebenarnya harusnya Jepang berguru ke Indonesia kalau dalam hal itu. Suaranya tidak kedengaran, Ustazah Rafa ya. Sudah? Oke. Baik, maaf, saya ulangin, ya, Prof. Oke, siap. Iya, nggak kedengaran tadi. Ya, mohon maaf. Ada pertanyaan, Prof. Assalamualaikum. Kiranya bagaimana prospek renewable energi di Indonesia? Karena sepertinya renewable energi ini belum diminati di Indonesia. Jadi ini sepertinya ada santri yang pernah mengajukan begitu, Prof, ke Tursina, tetapi ditolak begitu ya. Ini sepertinya agak kecewa begitu. Makanya mungkin juga bisa jadi penjelasan begitu, Prof. Karena di Indonesia sendiri kan meskipun kita punya matahari yang hampir tiap sepanjang tahun lah istilahnya ya. Nah, tapi mungkin ada yang belum tahu bahwa konverter mungkin ya, Prof ya. Yang mengubah itu, saya pernah dengar bahwa itu mahal, kemudian teknologinya juga belum mungkin belum familiar di Indonesia, atau itu mungkin secara finansial begitu, Prof ya. Tapi ini setahu saya di Tursina ini sudah ada solar panel cell, tapi mungkin tidak banyak yang tahu begitu. Nah, ini Ustadz Imam nanti yang Chief of Smart Campus mungkin bisa sosialisasi begitu ya. Sehingga ini saya sekalian mengkonfirmasi, tenang nak, jangan kecewa, insya Allah Tursina sudah melakukan ke arah hemat energi begitu. Tapi monggo Prof, bisa ditanggapi mungkin, Prof. Terima kasih. Sebetulnya betul, renewable energi itu mahal. Itu sebabnya orang masih mikir-mikir gitu ya. Jadi lebih murah langganan PLN daripada memanfaatkan renewable. Itu yang terjadi sekarang. Tetapi hati-hati dengan perkembangan teknologi. Itu bisa jadi yang sekarang mahal 3-4 tahun lagi itu malah lebih murah daripada langganan PLN. Nah, itu. Inilah teknologi. Jadi para saintis itu selalu setiap saat di laboratorium itu mencoba meneliti bagaimana caranya bisa menciptakan misalnya PLTS yang lebih murah. Itu dilakukan. Dan di India tadi itu harganya sudah sekian sen, sudah lebih murah daripada PLN Indonesia. Nah, ini kan warning buat kita sebenarnya. Warning, artinya ditunggu saja. Ditunggu atau kita sendiri yang akan jadi saintisnya yang bisa mempermurah itu. Nah, kalau itu breakdown-nya itu sudah secara bisnis layak, saya percaya enggak usah disuruh, maka renewable energy khususnya solar akan menjadi pilihan masyarakat.
Apalagi di daerah-daerah terpencil yang PLN-nya jauh gitu ya, harus narik kabelnya itu berkilo-kilo, udah tinggalkan itu ya. Pasang saja solar panel di atas rumah, tinggal beli konverter dari ini. Tapi dengan catatan, memang saat ini secara bisnis itu masih mahal. Itu saja kendalanya. Tapi begitu nanti sudah breakthrough-nya itu tercapai, sudah murah, sudah semua orang akan beralih ke situ. Ya. Ya, Prof, mungkin ini tidak banyak yang tahu bahwa mahal di awal begitu nggih Prof, tapi secara berkelanjutan ini akan jadi lebih murah begitu nggih Prof. Baik, ini insya Allah. Bagaimana, Iya, sekarang ini tetangga saya ini di ITS ini kan pasang solar, ya. Dia akan invest. Memang investnya lumayan di awal. Tetapi kalau dihitung secara panjang itu, dia itu hemat sampai 500.000 daripada kalau dia langganan ke PLN. Gitu. Nah, itu padahal dengan harga sekarang loh ya, dengan harga ketika masih mahal. Bayangkan kalau nanti harganya sudah murah. Itu. Nah, jadi menariknya di sini, menariknya. Jadi biarkan saja, Kak. Jadi saya setuju dengan ini. Jadi kalau ada mengajukan proposal PLTS, nah, itu bagus sekali untuk melihat ini sebetulnya kan sangat bagus untuk adik-adik untuk tahu. Artinya adik-adik yang tadi membawa proposal itu sudah tahu, sudah punya kepedulian gitu terhadap kira-kira masa depan itu lari kemana gitu. Nah, itu sangat menarik ya. Itu nanti bisa dilanjutkan dengan kalau memang punya bakat meneliti di situ, wah itu luar biasa. Itu luar biasa. Masa depan itu ya energi surya itu. Oke, baik, terima kasih Prof. Sebentar Prof, ini ada yang bertanya dari kampus Putri nggih Prof? Oke, silakan santri dengan nama Fatimah Bahmid bisa open mic nak untuk langsung bertanya kepada Prof Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Nama saya Fatimah Bahmid dari kelas 11. Jadi saya ingin bertanya, nah kalau misalnya kita ada ide untuk mengembangkan suatu teknologi sebagai siswa itu tahapan yang harus kita lakukan apa aja ya Prof? Ya. Terima kasih, Prof. Baik, ini urutannya itu selalu sama urutannya. Pertama, jadi ketika kita mulai dulu dengan, jadi gini, kalau mengikuti kata-katanya Jack Ma ya, mulailah mencari masalah di masyarakat. Masalah di masyarakat itu adalah jalan buat kita untuk menemukan sesuatu. Jadi lihat saja di masyarakat itu sedang ada masalah apa gitu. Nah itu dulu. Ya. Setelah berhasil menemukan masalah itu saja nggak gampang. Setelah masalahnya ditemukan, baru kita berpikir solusinya seperti apa. Itu solusinya seperti apa. Nah baru kemudian kita kalau memang seperti itu kelihatannya ini bisa dipakai nih teknologi seperti ini untuk menyelesaikan masalah itu. Kenapa saya selalu lebih suka berangkat dari masalah yang ada di masyarakat sekitar? Karena itu lebih bermanfaat. Nah, pilihan teknologi itu bisa mengikuti. Contoh misalnya ya, teman-teman kakak-kakak Anda yang ada di lab saya itu, yang ada di ITS ya, itu melihat betul bahwa masyarakat di NTT itu benar-benar kekurangan air. Mereka itu untuk ngambil air bersih saja, mereka itu harus naik perahu antar pulau itu sampai 1 hari pulang pergi itu, hanya untuk ngambil air. Jadi di pulaunya itu tidak ada air bersih, adanya air bersihnya itu di pulau lain. Dan untuk ngambil air bersih itu mereka harus naik perahu. Bawa jirigen itu naik perahu ke pulau lain, diisi kemudian kembali. Nah itu kan persoalan. Jadi carilah persoalan dulu di masyarakat.
Nah, setelah itu teman-teman berpikir, kenapa kalau tidak ada sumber air bersih di situ, digali pun sumurnya itu nggak bisa, karena betul-betul kering pulaunya itu. Jadi terlalu dalam. Akhirnya kita berpikir, kenapa tidak kita ambil air laut? Tapi air laut asin. Kenapa tidak kita distilasi dulu? Distilasi butuh listrik. Kenapa tidak kita pakai solar? Karena solar kan pasti jalan di situ, pulaunya kering dan panas sekali. Akhirnya kita bikinlah teknologi sederhana sebetulnya. Solar, dari solar itu menghasilkan listrik, listrik itu dipakai untuk destilasi, untuk menguapkan air, memisahkan garam dengan air. Sederhana, tapi hasilnya adalah air tawar yang membuat penduduk di situ tidak lagi harus naik perahu ke pulau lain. Jadi berangkatlah dari persoalan di masyarakat. Gitu. Kalau saya sarankan, berangkat jeli-jelilah melihat apa sih sebetulnya yang menjadi masalah di masyarakat. Lalu kemudian bisa nggak, ada nggak sebelum ke teknologi canggih dulu, ada nggak teknologi sederhana yang bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah masyarakat ini. Nah setelah itu baru berpikir, bisa nggak ini dipercanggih? Gitu. Teknologi yang sederhana ini kan masih konvensional, bisa nggak dipercanggih? Nah, disitulah kemudian kita mulai berinovasi. Stepnya sama, selalu seperti itu. Terima kasih. Baik, Prof. Ini intinya menekankan kepekaan dan empati, nggih, Prof. Nggih. Baik, Prof. Ini ada pertanyaan dari Santri Putra. Assalamualaikum, Prof. Adi. Izin bertanya. Berkaitan dengan sains dan teknologi tidak lepas dengan proses research and development. Namun di Indonesia, dana untuk kebutuhan riset masih sedikit, tidak lebih dari 1% dari PDB. Selain itu, beberapa kasus yang belum sepenuhnya didukung dengan pemerintah daerah maupun pusat. Nah, ini misalnya vaksin Nusantara, merah putih, dan lain-lain. Dengan seperti ini, ada yang melakukan alternatif untuk menjual hasil risetnya ke pihak swasta atau mangkrak begitu saja. Dengan adanya fenomena tersebut, apa yang bisa kami lakukan untuk tetap berkarya dan memberikan dampak positif positif ke lingkungan dan masyarakat melalui research and development, seperti yang diharapkan dunia, yaitu seimbang antara planet, profit, dan people. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Pertama, saya koreksi dulu. Dana riset kita tidak 1%. Sekarang dana riset kita itu sudah 20%. Hanya nyebar sekali, ya. Nyebar sekali sehingga tidak jadi apa-apa. Itu. Secara nasional sudah mencapai 20%, tapi nyebar. Oleh karena itu, kenapa kemudian ada ide untuk mendirikan BRIN? Mengumpulkan semua dana riset itu dalam satu tangan supaya bisa dimonitor, supaya kelihatan wujudnya. Itu. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak 1%. Nah, sudah banyak, tapi tersebar dan ini. Nah, sekali lagi, masalahnya adalah kita punya enggak GBHN riset? Dulu kita punya GBHN, ya, garis besar haluan negara. Yang khusus riset ada enggak? Itu dulu deh, itu dulu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh adik-adik ini? Nah, adik-adik yang sudah punya pertanyaan tadi, itu bagus. Itu yang saya berharap nanti yang akan pegang sekian tahun ke depan, saya berharap ini adik-adik yang seperti ini yang nanti megang kebijakan. Jadi kalau saya sarankan, adik-adik yang punya pikiran-pikiran seperti ini, yang sudah tahu situasinya sekarang, itu harus menjadi leader. Jadi cita-citanya itu harus jadi leader. Besok kalau saya yang pegang, lain ceritanya. Nah begitu, harus begitu. Karena ini urusannya manajemen. Bukan urusan tidak ada orang pintar, bukan urusan teknologi dan sebagainya. Kemarin saya juga diminta mengisi ngaji panas bumi.
Saya katakan, urusan kita bukan di teknologi. Urusan kita bukan di sumber daya. Bukan. Sumber daya panas bumi banyak. Teknologi bisa impor. Kalau mau kepaksanya bisa impor. Dan teknologi panas bumi juga nggak sulit-sulit amat. Banyak teman-teman yang sudah menguasai. Jadi masalah kita di mana? Manajemen. Jadi bagaimana membuat tata niaga bisnis untuk panas bumi. Nah, jadi seperti tadi sampai kemudian ada vaksin Nusantara dan sebagainya sampai membuat masyarakat bingung ini kok bisa seperti ini dan sebagainya. Mohon disadari bahwa memang ada banyak hal-hal yang tidak terungkap di permukaan, gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak terungkap di permukaan. Nah, sampai kemudian ada yang menjualnya sampai di luar negeri dan sebagainya. Ya, itu adalah salah satu catatan bagi kita. Memang urusan tata niaga, birokrasi itu memang kayaknya masih perlu penyederhanaan. Ya, sehingga saya pikir kita terus belajar. Kita semakin lama semakin baik. Saya merasakan sendiri semakin lama semakin baik. Sehingga saya optimis. Ya, saya optimis bahwa sekian tahun lagi negara kita benar-benar sudah akan menjadi negara yang luar biasa. Nanti pada saat adik-adik ini sudah di level perguruan tinggi dan sebagainya, itu Indonesia sudah akan sangat baik. Prediksi saya, mudah-mudahan, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Prof, ini ada lagi santri putri yang ingin bertanya. On cam, nggih. Baik, kepada Ananda Sahrila, silakan bisa on cam dan langsung berkomunikasi dengan Prof Adi. Assalamualaikum Prof, saya izin bertanya. Saya Syahrila, salah satu siswi kelas 12 IPA. Saya ingin mengetahui apa tanggapan Prof terkait minyak bumi yang akan diperkirakan habis imbas depan nanti. Dan apakah ada teknologi yang bisa menggantikan atau menghambat habisnya minyak bumi di masa yang akan datang. Dan saya izin untuk bertanya kembali terkait golden ticket ITS melalui jalur kerjasama perguruan tinggi dan SMA tadi. Kebetulan saya dan salah satu teman saya memiliki suatu rancangan ide dari suatu aplikasi yang diperkirakan dapat membantu masyarakat ke depannya. Jadi bagaimana ya Prof, tanggapan Profesor terkait hal ini? Terima kasih banyak. Baik. Tahun 2050 perkiraannya bahan-bahan yang dari alam yang bangsanya minyak, batu bara itu masih ada 2050. Tapi sudah akan declining sampai 2100 itu sudah tidak bisa dipertahankan. Nah, terus bagaimana caranya? Ya, makanya sekarang orang beralih ke renewable, mulai mencari sumber-sumber renewable termasuk panas bumi, kemudian matahari. Karena begini, kalau sudah tidak ada pilihan, maka mahal pun akan dipakai. Kan begitu. Kalau sudah nggak ada pilihan, di mana konvensional habis, ya pasti akan dipakai. Nah, itu yang kuncinya. Jadi renewable adalah salah satu jawabannya. Yang kedua, sekarang ini mulai mereka menciptakan minyak sintetis. Jadi minyak sintetis adalah minyak hasil kimiawi yang jadi sudah tidak perlu lagi menggali kemudian mencari sumber-sumber minyak, nggak perlu karena mereka berhasil menciptakan minyak sintetis. Nah, tapi ini juga masalah kan? Kalau apakah minyak sintetis itu kemudian tidak akan menimbulkan polusi? Jangan-jangan polusi minyak sintetis lebih buruk daripada minyak alamiah, gitu kan? Nah, itu juga masalah. Itu kita masih dalam rangka mencari sumber-sumber yang lebih ini. Tapi ya seperti saya katakan tadi, setiap negara itu nanti akan punya solusinya sendiri-sendiri. Contoh, Indonesia sebagai negara khatulistiwa, saya kira lebih efektif kalau mengembangkan surya. Karena panasnya sepanjang tahun. Daripada negara-negara dekat kutub. Ya, negara-negara dekat kutub nggak bisa memanen sinar matahari seperti kita. Mungkin mereka akan mengembangkan energi yang lain gitu. Setiap daerah, setiap negara akan mengembangkan sendiri-sendiri. Dan itu sudah ada. Jadi kalau mau ingin tahu kecenderungan energi global dunia atau khusus Indonesia, lihat aja di laporan energi outlook ya. Energi outlook baik dunia maupun di Indonesia itu ada di situ. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kalau masalah golden ticket, ya, jadi mohon diikuti
sekarang ini ada kebijakan setiap departemen di ITS itu menyelenggarakan di samping kunjungan yang keliling itu, mereka menyelenggarakan lomba. Itu setiap departemen itu ada lombanya. Nah, di lomba itu selalu ada golden ticket. Gitu ya. Nah, ITS itu punya 39 departemen. Ya, dibulatkan 40 ya. Ada 40 departemen. Nah, golden ticket itu kan untuk para juara yang di mana lomba itu. Katakanlah kalau misalnya dalam golden ticket itu yang diambil misalnya 3 gitu ya. Untuk lomba saja itu sudah ada 120 golden ticket. Gitu. Itu baru yang di lomba, belum yang kunjungan-kunjungan dan sebagainya. Jadi silakan dicermati, apalagi tadi sudah punya proposal dan sebagainya. Barangkali begitu lombanya itu diumumkan, kemudian proposal itu disubmit dan ternyata mendapatkan juara, itu pasti golden ticket. Dan golden ticket itu enak, sudah nggak perlu ngapa-ngapain, namanya juga golden ticket. Golden ticket itu ya sudah masuk saja, sudah tidak pakai dipertimbangkan yang lain-lain. Baik, terima kasih Prof. Itu adalah pertanyaan terakhir dari santri. Prof, ini ada satu lagi dari guru. Gak apa-apa nggih, Prof? Satu lagi. Ini dari Ustadz Miftah. Izin respon, Prof. Berarti yang perlu ditumbuh kembangkan ke anak-anak berkaitan dengan empati dan manajemen untuk menata kebijakan pemerintah dan mengutamakan pada permasalahan serta kebutuhan masyarakat, nggih, Prof. Ini mungkin sekalian bisa ditambahkan, Prof. Kira-kira kalau di ITS sendiri, untuk menciptakan generasi, begitu Prof ya, saya bilangnya, yang seperti diharapkan tadi bisa mendukung pembentukan masyarakat 5.0 itu seperti apa, Prof? Oke, baik. Terima kasih, Bu. Sebenarnya kita ini yang ada di SMA dan perguruan tinggi ini, kita itu kebagian di ujung dalam membina generasi itu. Karena awalnya kan di TK, SD, SMP, gitu kan. Ketika mereka masuk SMA dan apalagi masuk perguruan tinggi, sebetulnya watak itu sudah terbentuk. Sehingga di perguruan tinggi itu sangat sulit membentuk watak ya. Maksudnya karena mereka sudah masuk dengan watak yang sebetulnya sudah terbentuk. Gitu. Nah, tapi kita tetap berusaha. Kalau di perguruan tinggi kan kita menciptakan banyak kegiatan kan, UKM dan sebagainya, kebersamaan dan sebagainya gitu kan. Tetapi sebetulnya kalau kita mau bicara membangun generasi, itu sebetulnya ya sejak dari TK sebetulnya. Sejak dari TK itu sudah harus ada garis-garisnya gitu. Di mana di TK itu begini, di SD begini. Dan kalau kita lihat kurikulum nasional Jepang, ini sekali lagi saya Jepang ya, karena Jepang yang pertama kali mendeklarasikan Society 5.0. Ini ada sesuatu yang menarik ya. Jadi anak saya itu di TK Jepang. Ya. Di TK Jepang mereka tidak diajari seperti TK Indonesia. Di TK Indonesia anak-anak diajari membaca, menulis, dan sebagainya. Begitu masuk SD harus sudah bisa berhitung dan sebagainya, ya kan? Sehingga kalau tidak bisa berhitung dan sebagainya tidak lulus masuk SD dan sebagainya. Di Jepang anak TK hanya bermain saja. Tidak pernah diminta bisa membaca, tidak pernah diminta bisa menghitung. Tapi permainannya itu ada skenarionya dengan 2 tujuan, yaitu permainan meminta maaf jika mereka bersalah, dan permainan berterima kasih jika mereka ditolong oleh orang lain. Permainannya cuma 2 itu aja. Jadi mereka membuat simulasi permainan, sehingga anak-anak itu di situ, di permainan itu ada pihak yang merasa ditolong, kemudian mengucapkan terima kasih dan dilihat oleh anak-anak yang lain, dan kemudian ada yang meminta maaf ketika dia bersalah. Itu diulang-ulang setiap hari. Inilah pendidikan mental pertama, bagaimana kita menghargai orang lain ketika ditolong, dan kita selalu mendahului meminta maaf dalam hal apapun. Nah, tidak ada berhitung, tidak ada macam-macam. Tidak ada itu. Bahkan ketika anak saya masuk kelas 1 sampai dengan kelas 4,
SD itu hitungannya masih sederhana, 1+1, 1+2, 1+. Tapi kenyataannya mereka bangsa yang leading dan sangat disiplin. Satu lagi, ya, mereka selalu tidak boleh diantar orang tua, sama sekali tidak boleh, walaupun yang kelas 1 SD itu. Jadi bagaimana caranya? Dibentuklah grup dari yang kelas 1 SD di tengah, yang paling depan adalah kelas 5, yang paling belakang kelas 6, di tengah-tengahnya ada kelas 2 dan kelas 3. Membentuk 6 setiap grup dan mereka membawa bendera. Dan yang unik adalah mereka harus berjalan kaki, dan yang unik lagi adalah mereka harus membawa kantong sampah. Setiap kali ada sampai di jalan mereka berhenti dan memungut sampah itu. Itu. Dan ketika melewati jalan besar, mereka menaikkan bendera untuk meminta izin. Dan yang unik adalah semua kendaraan, begitu anak kecil ini menaikkan bendera, semua orang berhenti. Dan kemudian membuka kaca jendela, lalu semua orang tua yang di mobil itu melambaikan tangan mengucapkan, "Gambat ini," artinya belajar yang baik ya, demi masa depan bangsamu. Lalu mereka menyeberang, begitu sampai di seberang, mereka tidak langsung keplas hilang. Mereka berbalik, kemudian menundukkan kepala, seperti ruku itu, sambil mengucapkan terima kasih, kemudian berjalan lagi. Lalu baru semua kendaraan itu berjalan lagi. Ini pendidikan untuk membangun Society 5.0. Silakan diterjemahkan di level SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Bagaimana kita bisa membangun seperti itu? Siapa yang pertama kali menciptakan per grup 5 orang itu, 6 orang itu? Pasti orang jenius. Siapa yang pertama kali merumuskan bahwa di TK seperti ini, di SD seperti ini, di SMP seperti ini, di SMA seperti ini? Dan itu sama di seluruh Jepang, sama. Nah ini, jadi ya mestinya kita lebih kaya daripada Jepang, karena kita punya agama. Kita punya Islam yang kita bisa peras nilai-nilainya untuk kemudian dijadikan aktivitas sehari-hari. Kan begitu. Jauh lebih kaya kita sebetulnya. Dan orang Jepang itu sering bertanya ya kepada kita, kepada mahasiswa-mahasiswa di sana. Bertanya kepada kita, ketika kita sholat, ketika kita main, mereka bertanya, apa itu? Kenapa kamu melakukan sholat? Apa sebenarnya yang kamu lakukan ketika sholat? Nah itu, pertanyaan-pertanyaan yang bagi mereka aneh gitu, tapi kita punya nilai-nilai yang jauh lebih hebat sebetulnya. Tinggal kita itu tinggal menciptakan, mentransfer nilai-nilai itu menjadi kegiatan real. Nah ini memang butuh kreativitas. Butuh kreativitas. Dan jauh lebih berat daripada hanya mendidik orang pintar. Baik, Prof. Terima kasih. Ini sekaligus pertanyaan penutup untuk sesi utama hari ini. Bisa saya simpulkan, Prof, bahwa Holistic Science and Technology secara aplikasi ini bisa diartikan membuat teknologi yang hemat energi sehingga dapat diteruskan atau berkelanjutan begitu dan tidak membuat human disruption. Kemudian yang kedua, bahwa aplikasi dari hemat energi ini atau apapun teknologi yang ada di Indonesia ini terkait dengan manajemen, sehingga untuk para periset begitu atau anak-anak yang memiliki ide tidak untuk berputus asa, karena dari Prof sendiri yakin bahwa kita masih punya masa depan yang lebih baik, begitu optimis. Kemudian yang ketiga, pendidikan itu bisa dimulai dari orang tua, guru, ataupun yang dituakan memberikan contoh atau uswah kepada para santri ataupun kepada para anak-anak begitu, agar nanti tercipta akhlak yang toibah begitu ya Prof ya, sehingga bisa membentuk masyarakat yang paham terhadap 5.0 tadi, perilaku sosial masyarakat di 5.0. Baik, terima kasih banyak Prof Adi, ini sangat menggugah insight begitu ya. Jadi kita lebih banyak, ini di satu sisi saya jadi lebih percaya diri begitu untuk menghadapi apapun yang ada di Indonesia begitu Prof. Jadi lebih optimis begitu Prof. Sekaligus juga
akan jadi lebih semangat bagaimana menekankan pendidikan karakter kepada para santri, karena bagaimanapun para santri di sini merupakan ujung tombak nanti meneruskan perjuangan kami. Baik, untuk sesi ini sampun diakhiri nggih Prof. Nah, selanjutnya sesi berikutnya adalah ada closing statement dari Ustadz Abidin sebelum nanti mengakhiri sesi hari ini. Monggo kepada Ustadz Nur Abidin. Baik, terima kasih Ustazah Rafa, yang kami hormati, kami muliakan Prof. Adi. Ya. Jadi yang pertama ini, Masya Allah ini, saya sampai tidak bisa berkomentar ya, kesannya luar biasa sangat. Jadi apa yang Prof. Adi sampaikan hari ini sangat relevan, bukan hanya untuk anak-anak ya, untuk santri kita, antum sekalian calon future leader and scientist, tapi juga untuk para guru sekalian, dan termasuk ini luar biasa Prof, untuk kami di jajaran manajemen sekalian. Jadi semua materi Prof. Adi tadi itu sangat relevan, dan kalau saya runtut-runtut lagi Prof, ya ada kesamaan visi yang luar biasa klop antara Prof. Adi, ITS dan Tursina ini. Agar semakin yakin. Jadi dulu Prof, ketika mengawali Tursina ini, kami sempat mendapatkan kunjungan kehormatan dari salah satu guru besar ITB, dari Prof. Saswinadi Sasmoyo. Mungkin panjenengan tahu ya. Nah, lebih kurang 4 tahun yang lalu Prof, dan waktu itu kami buka seminar perdana di Tursina waktu itu dengan tema Green Engineering. Beliau langsung yang menyampaikan, dan Masya Allah waktu itu temanya kami senang, cuma terus terang agak bingung memahami Prof, karena memang waktu itu karena masih mengawali. Dan hari ini definisi daripada Green Engineering termasuk sains yang panjenengan sampaikan tadi itu betul-betul jelas sekali. Dan terus terang ini memotivasi kami untuk ya lebih concern lagi. Ternyata dunia saintek itu sebenarnya bukan dunia privilege-nya hanya sekolah-sekolah teknik Prof ya. Tapi pesantren termasuk kita, para santri khususnya, tadi terutama yang sudah mengajukan tangan dan bertanya, ini menjadi sangat relevan sekali dan harus kita perhatikan secara serius. Ngerti Prof itu. Itu kesan pertama saya, sehingga saya senang sekali saya menemukan ada kesamaan visi Prof antara ITS Tursina dengan Prof Adi di sini. Dari mana itu? Indikatornya sederhana Prof. Yang pertama, kami ini punya jurusan yang tadi sudah kami sampaikan, 4 jurusan ITS atau menjadi yang panjenengan sampaikan, ya, mulai profesional, kemudian apa namanya, leader, entrepreneur, global leader. Itu sebenarnya mirip sekali dengan konsep penjurusan yang ada di kita, Prof. Mirip sangat. Yang pertama. Yang kedua, kami juga punya program enrichment, Prof. Enrichment ini semacam klub ya untuk anak-anak. Kita berikan 1 semester 2 SKS. Yang ini tema-temanya, kalau boleh saya sampaikan, Prof. Ini nama enrichment-nya saja. Yang pertama kita punya namanya Green Energy. Ini enrichment kita. Yang kedua kita punya namanya Green Transportation. Yang ketiga kita punya namanya Green Architecture. Yang terakhir kita punya namanya Sustainable Artificial Intelligence. Ini Prof, Masya Allah, yang panjenengan sampaikan hari ini seolah-olah ini semakin memperkuat nih, philosophical foundation terutama ya, bagaimana Tursina ini dari awal dibentuk sebagai lembaga yang holistic and balance. Jadi tidak hanya berkaitan dengan spiritual, akhlak, tapi juga kita ingin bagaimana memberikan kontribusi di aspek sains yang betul-betul rahmatan lil alamin lah. Kalau bahasa pondok ngoten, Prof. Kalau bahasa sainsnya sustainable itu. Sehingga Prof Adi, saya kira itu closing statement dari kami. Sekali lagi terima kasih sangat Prof. Ini luar biasa. Mudah-mudahan bisa berlanjut nanti Prof. Bahkan tadi saya catat, kalau misalkan ada ITS punya produk IT, apalagi yang berbau green, sustainable, Tursina siap menjadi user produknya, Prof. Panjenengan catat nih, Prof Hadi nih. Tursina siap dan beli, Prof, untuk menghargai sains itu, tidak gratis. Oke, siap.
Itu yang pertama. Nah, yang terakhir jangan lupa karena visinya ini nyambung dengan ITS dengan Tursina. Sehingga kami ingin ada join program lah yang lebih bahasa kula nanti betul-betul sampai di level anak-anak ngaten Prof. Misalkan pembimbingan di enrichment, salah satu pengajar di jurusan, bahkan tadi proposal anak-anak yang sudah siap dengan judulnya mungkin nanti Saudara Rafa ya bisa kita mintakan advisor langsung dari ITS ngaten. Oke. Bukan hanya soal golden ticket Prof, tapi kami ingin anak kami ini berkembang tidak kalah dengan ITS lah. Syukur nanti langsung masuk kelanjutannya di ITS dan alhamdulillah sudah dibuktikan setiap tahun ITS ini menjadi kampus favorit anak kami. Tahun kemarin yang sudah diterima ada 11 santri. Ngaten Prof Adi ya, saya kira itu tambahan dari kami. Sekali lagi terima kasih dan mudah-mudahan ini menjadi jariah panjenengan Prof. Kami terus terang mendapatkan oase baru ya untuk bidang green engineering dan teknologi hari ini. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Abidin. Before we are going to end this lecture, I invite Ustadz Imam Awaludin PhD to read doa. To Ustadz Imam Awaludin, time is yours. Terima kasih. Mohon maaf Prof. Adi dan teman-teman semuanya yang hadir dalam acara pagi hingga siang ini. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita dapatkan dari penyampaian Prof. Adi bisa bermanfaat untuk kehidupan kita pribadi maupun untuk lembaga maupun untuk agama kita, agama Islam. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma 'allimna uluman tanfa'una. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan maqbula. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabattaini wa qahrir rijal. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal mihan wal fitan ma dhaharu minha wa ma batan. Allahumma ansurna minal kafirin wansurna minadh dhalimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma barik lana fi tullabina wa barik lana fi asatidatina wa barik lana fi duyufina. Allahumma barik lana fi ma'hadina tursina. Allahumma barik lana fi awliya'i tullabina. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Awaludin. This is the end of our guest lecture today. I apologize if I did some mistake, and thank you for Prof. Adi for sharing the great inspiring idea for us. Thank you for having Tursina as your one destination. Okay, thank you for all the participants, teacher, and students. I hope you have a great day. Let's close our guest lecture by reciting Hamdalah and Kafaratul Majelis Dua. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Berikan aplaus untuk beliau. Terima kasih, jazakallah khair. Saya izin leave. Terima kasih banyak. Saya izin leave ya. Terima kasih.